Aku punya sindrom XYY. Dirawat di rumah sakit jiwa selama 3 tahun. Baru saja keluar rumah sakit. Hasilnya naik kereta cepat malah bertemu bocah nakal yang ribut. Ku menyuruhnya diam. Dia malah meludah ke arahku. Bahkan membuang obatku. Yang dibuang itu bukan sekadar obat penenangku. Jelas-jelas itu obat penyesalan untuk sekeluarga mereka. Aku memiliki gangguan kepribadian antisosial yang parah. Minggu lalu baru saja lolos keluar rumah sakit. Hari ini harus kembali kontrol. Belajar dadakan. Semalaman menghafal jawaban yang benar. Misalnya tidak sengaja menabrak orang harus minta maaf. Bukan malah membunuhmu. Kalau terjadi konflik dengan orang lain. Cara yang benar adalah melapor ke polisi. Bukan membawa golok ke rumah lalu menghabisi sekeluarganya. Membunuh itu melanggar hukum, membunuh itu melanggar hukum, membunuh itu melanggar hukum. Hal penting harus diulang 3 kali. Padahal semua poin kaku dan sulit dipahami ini sudah membuatku sangat kesal. Hasilnya naik kereta cepat malah bertemu bocah nakal lagi. Entah binatang tua mana yang melahirkan bocah sial ini. Berteriak-teriak di dalam gerbong. Meloncat ke sana kemari. Membawa pistol mainan berlari dari ujung ke ujung. Melihat makanan yang ingin dimakan tak peduli kenal atau tidak. Langsung mengarahkan pistol ke orang. Meminta orang menyerahkan camilan. Kalau tidak diludahi, petugas kereta datang menegur. Orang tua bocah itu malah seperti tidak melihat apa-apa. Bahkan malas melirik sekalipun. Melepas sepatu rebahan di kursi sambil main TikTok. Suara dikeraskan. Satu gerbong penuh tawa seperti kaleng paru-paru rusak. Petugas kereta menahan bau kaki lalu mendekat. Mengingatkannya untuk mengawasi anaknya. Dia memutar bola mata. Berkata dengan suara keras. Pelanggan adalah dewa, paham atau tidak? Naik kendaraan saja masih berani mengaturku. Siapa kamu memangnya? Tapi Anda seperti ini juga mengganggu penumpang lain. Ucapan belum selesai, sudah dipotong oleh orang tua tak tahu malu. Tempat umum, kenapa anak tidak boleh bermain? Kamu siapa sebenarnya? Pramugari masih ingin mengatakan sesuatu. Anak itu tiba-tiba meraih rok pendek pramugari dan mengangkatnya dengan kuat. Meski tidak terangkat, namun semua orang mendengar suara kain robek. Anak itu tertawa keras, sambil menunjuk pramugari dan berkata berlebihan. Warna hitam, pramugari itu gadis muda, berkulit tipis. Air matanya langsung jatuh, menutupi roknya lalu lari pergi. Beberapa penumpang yang tidak tahan mulai menegur. Bisakah anak itu diawasi? Sama sekali tidak punya etika. Orang tua itu mencibir lalu berkata, cuma kalian yang punya etika. Bocah itu berkaca pinggang, dengan bangga menatap sekeliling gerbong. Tiba-tiba menatapku, berlari beberapa langkah mendekat, menatap lurus ke tabletku. Tablet berikan padaku, aku mau main game. Enyah. Dia lagi-lagi mengarahkan pistol mainan plastik ke arahku. Lalu memerintah, cepat berikan, kalau tidak kubunuh kamu. Kenapa kamu pelit sekali? Biarkan anak kecil main sebentar, kenapa memangnya? Aku hanya merasa seluruh darah di tubuhku mengalir deras ke kepala. Telingaku berdengung. Di dalam pikiranku ada 2 orang kecil bertengkar. Yang satu berkata bunuh dia, bunuh dia. Yang lain berkata dengarkan dia, dengarkan dia. Tepat saat amarah besar hampir menenggelamkan akal sehatku. Sebuah suara meledak di telingaku. Membunuh itu melanggar hukum, membunuh itu melanggar hukum, membunuh itu melanggar hukum. Hal penting diulang 3 kali. Aku sadar aku hampir kehilangan kendali. Merogoh obat dari saku, bersiap minum 2 butir untuk menenangkan emosi. Ternyata bocah sial itu cekatan. Sekali gerak langsung merebut botol obatku. Kembalikan padaku. Jangan lakukan hal yang akan kamu sesali. Kamu sakit ya? Mau mati ya? Kalau begitu mati saja. Hehehe. Anakku hebat sekali, benar-benar berani. Lalu detik berikutnya, dia melihat anak kesayangannya sendiri ditendang terbang olehku, terlipat dan terpental ke belakang. Sebelum ibunya sempat bereaksi, aku sudah mengangkat bocah itu, seperti memukul bola voli menghantamkannya keras ke lantai. Bocah itu kesakitan sambil menangis keras. Terus berteriak minta tolong. Gerbong mendadak hening sesaat, lalu jeritan ibunya seperti babi disembelih menggema ke langit. Para penonton baru tersadar. Sambil menasihatiku agar tidak mempermasalahkan anak kecil. Sambil kompak menghalangi ibunya di luar. Menyisakan lingkaran kosong untukku. Aku berjongkok sambil menarik rambut bocah itu. Sambil tersenyum bertanya padanya, tadi kamu mau main game apa? Dia ketakutan sampai linglung. Terus memutar kepala melihat ibunya. Menangis sambil terisak menarik napas. Aku menamparnya sekali. Aku sedang bertanya padamu. Lihat aku. Dia terisak-isak berkata, tanaman lawan zombie. Baiklah. Sekarang kamu zombinya, aku tanamannya, penembak kacang, biu. Aduh. Menembak sebentar, merasa daya hancurnya terlalu kecil. Aku menoleh melihat di meja samping ada segelas kopi es.
meneguk satu lalu menyemburkannya ke wajahnya. Sekarang penembak es. Wajah bocah itu penuh noda kopi. Rambut basah menempel di wajahnya. Dia bahkan tak berani bersuara. Seru tidak? Kamu berani bilang tidak seru? Aku sudah susah payah. Ah. Seru. Sangat seru. Kalau begitu temani aku main sebentar lagi. Tidak main lagi. Ibunya akhirnya berhasil masuk. Seperti anjing memeluk kakiku lalu menggigit. Aku menginjak tengkuknya dengan satu kaki. Lalu menarik kepalanya membenturkannya ke lantai. Novel sering menulis orang seperti kami mudah berubah emosi. Sedikit-sedikit jadi brutal. Apakah psikopat lain begitu aku tidak tahu. Tapi aku tidak. Sebagian besar waktu aku sangat tenang. Bahkan jauh lebih tenang dari orang normal. Hanya saja di mataku, nyawa manusia seperti rumput liar. Membunuh orang rasanya sama seperti meremas semut tanpa perasaan. Misalnya sekarang, kalau di tanganku ada pisau, aku pasti tanpa ragu akan memenggal kepala anjingnya. Sayangnya aku bukan hanya tidak punya pisau. Aku juga dihentikan oleh pramugari yang datang. Ibu bocah sial itu menarik bajuku sambil berteriak. Aku akan mengirimnya ke penjara. Aku menjepit jari-jarinya satu persatu. Sentuh aku lagi. Aku lumpuhkan kamu. Ibunya kesakitan sambil berteriak. Setelah susah payah melepaskan diri, dia tidak berani bertindak lagi. Hanya bersembunyi di belakang pramugari. Menatapku dengan penuh kebencian. Kami dibawa ke ruang istirahat stasiun. Ibunya menuntut aku membayar 200.000 biaya pengobatan anak kesayangannya. Lukanya belum sembuh sudah lupa rasa sakit. Langsung mengamuk. Berkacak pinggang berkata, cuma pil sampah begitu berapa sih harganya? Kenapa kamu tega menindas anakku? Aku tersenyum lalu berkata, aku punya gangguan jiwa. Obat itu untuk menenangkan. Kamu punya gangguan jiwa. Aku juga punya gangguan jiwa. Pokoknya tidak peduli. 200.000 ini kurang 1 rupiah pun. Kamu jangan harap keluar dari pintu ini. Jadi, aku melangkah keluar dari pintu itu di depan matanya. Aku sudah keluar. Kamu bisa apa terhadapku? Lalu melangkah kembali satu langkah. Hei, aku kembali lagi. Keluar lagi. Keluar. Masuk lagi. Keluar. Masuk lagi. Kesal tidak? Anak itu menangis sangat keras. Seperti ceret air mendidih hidup. Ibunya marah sampai daging wajahnya bergetar. Mengepalkan tinju. Hari ini kalau aku tidak mematahkan tulangmu, kamu tidak tahu siapa yang kamu sakiti. Dia menelepon seseorang, menatapku dengan ganas, sambil mengertakkan gigi berkata, aku akan menguliti dan mencabut tulangmu. Sebentar lagi, saat itu aku tahu cara balas dendam keluarga mereka. Baru saja aku berbelok masuk gang. 4-5 pria langsung mengepungku. Masing-masing bertato penuh di lengan, membawa tongkat besi dan golok. Jadi kamu yang menindas anakku. Yang memimpin langsung menamparku. Aku lengah sesaat, jatuh ke tanah. Beberapa orang lain langsung menahanku. Dia jongkok menarik rambutku sambil berkata, bajingan kecil, anakmu saja kamu berani pukul. Di sini tidak ada kamera. Meski aku melumpuhkanmu tidak akan ada yang tahu. Hari ini aku buat kamu tahu akibat menyinggung orang. Aku menangkap informasi yang kuinginkan dengan tajam. Tidak ada kamera, membunuh tidak akan tertangkap. Ternyata ada hal sebaik ini. Telingaku berdengung. Di kepalaku dua sosok kecil langsung meloncat keluar. Menabuh gong dan genderang di depan mataku. Jadi aku menghantam kepala ayahnya dengan sundulan. Lalu memanfaatkan saat dia kesakitan dan melepas cengkeraman. Memutar balik lengannya. Menendang selangkangan orang di belakangku. Orang itu langsung terjungkal olehnya. Aku merebut golok di tangannya. Saat bila berat itu masuk ke tanganku, darah panas di seluruh tubuhku mendidih. Setiap sel seolah bernyanyi kegirangan. Salah satu ciri sindrom super agresif adalah diriku. Hormon pria di tubuhku jauh lebih tinggi dari pria normal. Otot berkembang berlebihan. Akhirnya sekarang ada gunanya. Ayahnya yang pertama bereaksi. Tongkat besi diayunkan ke arah kepalaku. Aku tidak menghindar. Mengayunkan golok ke arah ubun-ubunnya. Gaya bertarung tukar nyawa sepenuhnya. Aku dan dia seperti dua pengemudi menabrak dengan mata tertutup. Siapa ragu dia kalah. Adegan ini seperti gerakan lambat film. Melayang bingkai demi bingkai di depan mataku. Tongkat besi pucat semakin membesar di mataku. Ekspresi ayahnya perlahan berubah menjadi ketakutan. Karena golokku juga membawa suara membelah udara menuju dahinya. Saat mata pisau tinggal sejari dari kepalanya, tubuhku bergetar tanpa sadar. Bukan karena takut, melainkan karena gairah. Kenikmatan haus darah yang sulit dijelaskan. Mengamuk liar di dalam tubuhku. Namun ayahnya ketakutan. Tepat saat aku hampir berhasil, dia memaksa membelok ke arah lain. Dia memukulku. Aku juga tidak menebasnya. Bila pisau menghantam tanah hingga memercikkan api. Getaran balik membuat telapak tanganku mati rasa.
Kamu mau membunuh orang. Suara ayahnya gemetar. Aku benar-benar kesal setengah mati. Bebek matang yang sudah di tangan malah terbang. Aku menggenggam golok dan menyabet balik. Kalau sekali tidak mati, maka yang kedua. Ayahnya ketakutan setengah mati. Seolah sudah tidak bisa berjalan. Berguling dan merangkak menghindar. Beberapa orang lain melihat itu langsung kabur. Lari tunggang langgang. Mana mungkin aku melepaskan mereka begitu saja. Mengangkat pisau dan mengejar dari belakang. Setengah menit sebelumnya, mereka masih bilang akan memberiku pelajaran. Setengah menit kemudian, 5 orang dikejar dan ditebas olehku sendirian. Orang lewat melihat kejadian itu, membantu melapor ke polisi. Kami semua masuk kantor polisi. Setelah memahami sebab akibatnya, polisi mengusap keningnya, terlihat sangat pusing. Cuma masalah kecil begini, perlu sampai baku hantam, bahkan pakai pisau menebas orang. Kamu gangster, aku ikut mengiyakan di samping. Iya benar. Aku sampai kaget setengah mati. Aku melihat jelas sudut mulut polisi berkedut. Kamu masih pura-pura jadi domba kecil. Dengan sikapmu tadi, orang lain pasti sudah kau hancurkan sampai tak bersisa. Kalau kami terlambat selangkah, dari 5 itu apakah ada yang selamat? Ayahnya tampak masih trauma, sambil terisak berkata, Pak Polisi, untung kalian datang tepat waktu. Kalau tidak, dengan wajah menangis, benar-benar tidak pantas dengan tato naga biru di lengannya. Sudah-sudah. Masing-masing mundur selangkah. Tulis surat pernyataan. Ayo. Aku tidak bisa menulis. Aku tidak bisa menjamin tidak akan membunuhnya. Semua yang kukatakan adalah tulus. Kurasa tatapan mataku pasti sangat jernih. Polisi terdiam sejenak. Membunuh itu melanggar hukum. Kamu tahu kan? Aku tahu. Tapi aku tidak bisa menelan amarah ini. Wajah polisi perlahan menjadi serius. Siapa namamu? Berapa nomor identitasmu? Aku menyebutkannya satu persatu. Dia segera membuka dataku. Semakin melihat semakin mengernyit. Halo, tolong segera datang ke sini. Lakukan tes psikologis lagi padanya. Polisi sepertinya sedang menelepon. Dokter penanggung jawabku. Orang seperti ini mana mungkin boleh keluar rumah sakit. Setengah jam kemudian, Dokter He pun tiba. Setelah memahami seluruh kejadian, dia menatap ayah bocah nakal itu dengan tak berdaya. Kenapa kamu harus memprovokasi Raja Neraka hidup ini? Dia menghitung dengan jarinya rekam jejakku sebelumnya. Hanya karena tersenggol orang, dia membawa pisau mengejar dan menebas 3 orang. Akhirnya ketiganya masuk rumah sakit. Sebulan penuh tidak bisa bangun dari tempat tidur. Sebelumnya ada pria besar penderita bipolar, yang satu kamar dengannya, tapi seminggu kemudian, langsung jadi fobia sosial. Jadi begitulah, Anda bisa dibilang selamat dari maut. Dokter menghela napas. Dia dibawa masuk karena bertengkar dengan orang lain. Tidak terima. Pakai sendok hampir mencungkil mata orang. Sudah sampai mencungkil mata orang. Tidak masuk penjara. Karena saat itu, dia baru berusia 8 tahun. Lakukan tes psikologis untuknya. Aku curiga dia tidak cocok keluar rumah sakit. Aduh, apa gunanya? Soal-soalnya sudah dia hafal semua. Ayah bocah itu sedang membaca berita. Orang sakit jiwa menebas orang bebas hukuman. Semakin melihat kakinya makin lemas. Langsung jatuh terduduk di kursi. 100 soal aku selesaikan kurang dari 3 menit. Kalau bukan karena jaringan lambat, aku bisa mempersingkat jadi 1 menit. Hasilnya menunjukkan, aku orang baik lembut dan emosinya stabil. Tidak suka menggunakan kekerasan. Mana mungkin orang baik. Tadi hampir memotongku jadi daging cincang. Orang baik mana yang dites seperti itu? Dia tidak tahu. Pada hari aku keluar rumah sakit, kepala rumah sakit sendiri yang mengantar. Bahkan menyewa satu grup musik perayaan. Memasang spanduk dan menabuh genderang. Seluruh dokter dan perawat berdiri rapi. Berdiri di pintu melambaikan tangan melepas kepergianku. Memberi uang, memberi muka, memberi bantuan pekerjaan. Cuma ada satu syarat kecil. Jangan pernah kembali lagi. Iya. Orang normal. Kamu lihat saja. Hidung 1, mulut 1, pas. Mata bagaimana? Tidak kurang tidak lebih. 2. Bukankah orang normal? Dia dengan cekatan membereskan ranselnya. Tabung gas di rumahku mau meledak. Aku pergi dulu. Kalau ada apa hubungi lewat telepon. Lebih baik jangan hubungi. Polisi terdiam sejenak lalu berkata padaku. Jalani hidup orang normal dengan baik. Baik Pak Polisi. Lalu kepada ayah bocah itu. Kalau ada apa-apa segera lapor polisi. Kami akan datang secepat mungkin. Semoga kamu masih sempat. Wajah orang itu langsung seperti mau menangis. Aku tadi bertindak impulsif. Telah menyinggung Anda yang terhormat. Anggap saja aku kentut lalu lepaskan. Bolehkah? Dengan sangat lapang dada aku menepuk bahunya. Memanggil kakak terasa berjarak. Panggil ayah.
Aku menjepit bahunya sambil tersenyum tipis. Mau atau tidak? Ayah. Lalu kami berdua menunduk di meja menulis surat pernyataan. Aku selalu tidak mengerti gunanya benda ini. Menjamin tidak mengulanginya, apakah benar bisa tidak mengulang? Masyarakat orang normal menjunjung moral dan kepercayaan. Aku jelas berbeda. Aku sama sekali tidak punya moral. Aku hanya menulis satu baris. Menjamin hari ini tidak membunuhnya. Dia menulis beberapa halaman. Dari kesalahan anak kesayangannya. Sampai menulis bahwa dia punya orang tua dan anak yang harus dinafkahi. Benar-benar bakat.